Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepada-Mu sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tahukah kita mengapa Tuhan menciptakan dua telinga dan hanya satu mulut? Salah satu kemungkinannya adalah agar kita lebih suka mendengarkan daripada omong atau berkomentar. Ini persis yang dikatakan oleh Santo Yakobus, "Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Dengan dua telinga diharapkan kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang zaman ini semakin pandai saja. Mereka suka membicarakan orang di belakang dan juga seringkali menjatuhkan orang. Orang yang banyak omong dan kurang mendengarkan juga tampak pada penyakit umumnya umat manusia, yakni suka gosip, menjelek-jelekkan orang lain. Marilah kita mohon agar kita menjadi pendengar firman Tuhan dan juga pelaku atau orang yang melaksanakan sabda Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Orang yang suka mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya tampak dalam hidupnya yang tidak suka menggosipi orang lain, mengomentari orang lain, terutama suka menjelek-jelekkan orang lain, tidak merasa diri pandai dan suci. Pendengar dan pelaku firman Tuhan itu orang yang berpikir positif, rendah hati, suka mendengarkan pendapat dan usulan orang lain, tidak menganggap diri paling pintar atau pengalaman dalam hidupnya setiap hari. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mendalami dengan baik. Semoga kami selalu meneguhkan iman kami akan Kristus satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.